Marc Marquez langsung memberikan sinyal kuat di awal musim ini. Pembalap Ducati itu memulai hari dengan melesat sebagai yang tercepat di FP1, menunjukkan bahwa dia siap tempur. Namun di sesi latihan sore, posisi teratas akhirnya direbut oleh saudaranya Alex Marquez yang tampil luar biasa dan menjadi yang tercepat hari itu. Meski begitu, Marc tetap puas dengan performanya di hari pertama MotoGP Grand Prix Thailand dan langsung mengalihkan fokusnya ke kualifikasi besok, momen krusial yang harus ia maksimalkan. Seperti dejavu dari GP Aragon, Marc membuka balapan dengan performa menggebrak. Memang tidak sedrastis di Aragon di mana gap antara posisi pertama dan kedua mencapai 6/10 detik. Tapi yang terpenting bagi saya adalah bisa memulai dengan perasaan yang sama seperti saat tes, dan saya berhasil. Saat sesi sore, panas yang luar biasa memang mengubah sedikit keseimbangan motor, tapi kami bisa menyesuaikan dengan baik untuk time attack. Saya merasa nyaman, benar-benar nyaman, dan itu yang paling penting. Saya melihat papan hasil dan ada di posisi kedua, tapi tetap saja, sebagai saudara, saya ikut senang melihat Alex di posisi pertama. Sementara itu, sang adik Alex Marquez tampil gemilang dan menjadi pembalap tercepat hari ini di Thailand. Saya merasa jauh lebih baik, rasa sakitnya berkurang drastis, hampir 90% lebih ringan. Tapi pada akhirnya yang paling penting di hari Jumat ini adalah melihat catatan waktu dan ritme balapan. Saya rasa peko dan saya memiliki kecepatan terbaik sejauh ini. Saya belum sempat menganalisis semuanya secara detail. Misi utama Marc Marquez selanjutnya adalah memastikan hasil kualifikasi yang maksimal untuk mengamankan posisi start terbaik. Kualifikasi ini bakal jadi penentu karena tahun lalu saya kesulitan di sini. Targetnya jelas masuk barisan pertama atau maksimal baris kedua. Dengan begitu saya bisa melakukan sprint yang kuat dan menjalani balapan dengan baik. Salah satu kejutan besar di sesi hari ini adalah performa Pecco Bagnaia yang hanya mampu finish di posisi ke-10. Namun, Marc tetap optimis dengan rekan setimnya. Tapi coba lihat catatan waktunya di sore hari, dia tetap cepat. Dia punya ritme yang bagus dan bisa konsisten di 30-an dengan ban bekas, itu sudah kencang. Tentu saja saya akan menganalisis telemetri karena dia ada di sebelah kotak saya, jadi saya bisa melihat apa yang dia lakukan lebih baik dan di mana saya bisa meningkatkan performa. Besok, saya yakin dia bakal berada di barisan depan. Dia kurang beruntung dengan bendera kuning dan Morbidelli, tapi ini adalah hal-hal yang bisa terjadi di MotoGP. Yang jelas, ini bukan terakhir kalinya kejadian seperti itu terjadi. Ducati Lenovo datang ke MotoGP Thailand 2025 dengan persiapan luar biasa. Mereka bukan hanya menyusun strategi, tapi juga menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam duel panas antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Seri perdana MotoGP 2025 langsung jadi sorotan dunia. Semua mata tertuju pada persaingan sengit yang akan terjadi di garasi Ducati Lenovo. Kedatangan Marc Marquez sebagai rekan setim Francesco Bagnaia alias Pecco membawa warna baru yang penuh kejutan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Marquez akan beraksi dengan atribut Ducati mengenakan warna merah ikonik dari Borgo Panigale. Kombinasi Marquez dan Bagnaia ini seperti duet maut yang siap menggebrak. Bagaimana tidak? Keduanya adalah juara dunia yang sedang dalam performa terbaik meski terpaut usia. Mengelola dua raja dalam satu tim jelas bukan tugas mudah. Sejarah sudah membuktikan seperti yang terjadi di Yamaha saat Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo harus dipisahkan dengan tembok di garasi mereka.
Meski Ducati bersikeras tidak akan membiarkan rivalitas seperti itu terjadi, manajer tim Davide Tardozzi tetap mengakui ada tantangan besar di depan mata. "Ini tantangan terbesar saya," ujar Tardozzi dikutip dari Corse di Moto. Mengelola dua pembalap dengan total 11 gelar juara dunia itu luar biasa seru dan menegangkan. "Saya percaya penuh bahwa kami bisa menangani kolaborasi ini dengan baik." Perbedaan karakter keduanya juga menambah bumbu persaingan ini. Marquez dikenal agresif, berani melampaui batas, dan tak ragu melempar psuar. Sementara Pecco lebih kalem namun tetap berbahaya. Dia bisa menyembunyikan emosinya dengan baik, tapi raut wajahnya kadang membocorkan segalanya. "Kejujuran profesional Pecco adalah kekuatan sekaligus kelemahannya," ungkap Tardozzi. Dia sangat menghormati lawannya dan meski kadang itu bisa jadi bumerang, dalam jangka panjang itu tetap menjadi keunggulannya. Tardozzi juga mengungkap bahwa Ducati sudah menyiapkan rencana B jika tensi di paddock memanas akibat persaingan dua superstar ini. Namun ia tetap optimistis skenario itu tak perlu dijalankan. Mark punya tekad baja dan kecerdasan yang mendorongnya menuju kemenangan. "Saya yakin penggemar Ducati akan menyukainya," kata Tardozzi. Tahun lalu Pecco sudah mengamati Mark dengan intens. "Tahun ini mereka akan bertarung memperebutkan gelar juara dunia, saya yakin. Kami selalu punya rencana darurat, tapi saat ini semua berjalan sesuai rencana A, jadi mari kita fokus maju ke depan." MotoGP 2025 baru dimulai, tapi tensinya sudah membara. Ducati Lenovo siap menggebrak, Marquez dan Pecco siap bertarung. Siap-siap untuk musim yang penuh aksi. Juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez bikin heboh setelah membagikan cuplikan video dari sesi track day-nya di atas Ducati Panigale V2S terbaru. Motor ini bukan sembarang motor, ini adalah hadiah spesial dari Ducati untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-32. Sejak bergabung dengan Gresini Racing musim lalu, Marquez sudah jadi bagian dari keluarga Ducati meskipun dengan status kontrak langsung dari tim. Tapi mulai 2025, semuanya naik level. Marquez resmi menjadi pembalap pabrikan Ducati dengan kontrak 2 tahun bertandem dengan Francesco Bagnaia, sang juara MotoGP 2 kali. Sebelum musim dimulai, Marquez memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan latihan intensif di sirkuit Aspar, Spanyol. Saat menggeber Panigale V2 Spec 2024, Ducati langsung menantangnya untuk mencoba model Spec 2025. Hasilnya mengejutkan. Menurut CEO Ducati, Claudio Domenicali, Marquez mencatat waktu yang menyamai rekor terbaiknya dengan motor spek terbaru itu. Tentu saja, Marquez langsung jatuh cinta dengan motor tersebut. Bahkan ia terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk memiliki motor itu. Dan Ducati, mereka mendengar. Pada 17 Februari, tepat di hari ulang tahunnya, Ducati mengunggah pesan spesial di media sosial, "Kami mendengar Anda. Selamat ulang tahun, Mark. Hadiah kami sedang dalam perjalanan." Dan benar saja, pada hari Jumat, Marquez membagikan video dirinya bersama Alex Marquez menikmati hadiah impiannya di lintasan Aspar. Ducati benar-benar tahu cara membuat Marquez makin termotivasi. Tak main-main, Marquez langsung menunjukkan taringnya di tes pramusim Thailand, menjadi pembalap tercepat dengan performa balap yang bikin lawan-lawannya waspada.
Dengan musim 2025 yang semakin dekat, Marquez jadi favorit utama untuk merebut gelar juara dunia, mengakhiri penantian panjang sejak 2019. Jika berhasil, Marquez akan mencetak sejarah. Ia bakal menjadi juara dunia keempat Ducati setelah Chase Stoner, Bagnaia, dan Jorge Martin, serta pembalap pertama yang meraih gelar dengan dua pabrikan berbeda sejak Stoner di 2011. Jangan lewatkan, MotoGP 2025 akan dimulai di Grand Prix Thailand 28 Februari hingga 2 Maret. Siap menyaksikan aksi Marquez kembali berkuasa? Mendengar Marc Marquez berbicara tentang kepindahannya ke Gresini selalu penuh gairah. Dari sudut pandangnya sendiri, dia mengungkapkan cerita-cerita yang tak banyak diketahui orang luar. Kini tantangan baru menantinya di Ducati Lenovo sebagai rekan setim Pecco Bagnaia. Meski baru bergabung, keduanya sudah sering terlihat bekerja sama dan bertukar informasi, sebuah sinyal bahwa Marquez siap bertarung di puncak. Biasanya pembalap asal Cervera ini menjadi tamu dalam program setelah mengunci gelar juara dunia. Namun kali ini berbeda, dia hadir sebelum musim dimulai, membawa semangat baru dan tekad membara. Berjuang untuk posisi ke-11 atau ke-12 di setiap balapan? Tidak bisa diterima, seru Marquez. Saya adalah pembalap yang bertarung untuk menang. Jika saya tidak bisa berada di 5 besar atau minimal bertarung di barisan depan, maka itu tidak masuk akal. Marquez tak main-main. Dia mengajukan syarat tegas kepada Honda, lihat, ini situasinya. Kalau saya tidak bisa bebas, saya akan pindah ke tim satelit untuk membuktikan apakah saya masih kompetitif. Saya tidak langsung ke tim pabrikan lain karena itu akan terasa seperti pengkhianatan. Jadi saya memilih jalan ini dan mereka memahami keputusan saya. Negosiasi pun berjalan intens. Marquez paham bahwa dalam dunia balap, keputusan besar harus diambil dengan penuh keberanian. Para manajer ada di sana, tapi tim ingin berbicara langsung dengan pembalap. Dan saat saya bertemu Honda, itu adalah keputusan tersulit dalam hidup saya. Katanya, bayangkan, 12 tahun bersama Honda, tim yang sudah seperti keluarga dengan sahabat-sahabat yang selalu ada di sisinya. Namun Marquez tahu jika ingin tetap menjadi yang terbaik, dia harus berani mengambil risiko. Pada akhirnya, saya harus jujur pada diri sendiri. Apakah saya masih kompetitif? Itu pertanyaan yang harus saya jawab. Dan jawaban Marquez, saya ambil risiko. Saya bergabung dengan Gresini. Ini seperti investasi dalam karier saya. Jika saya masih kompetitif, sesuatu yang besar akan terjadi. Dia juga menjelaskan betapa pentingnya tahun ini bagi masa depannya. Biasanya semua pembalap menyelesaikan kontrak di tahun yang sama. Jadi tahun ini di Gresini adalah kesempatan emas. Jika saya tampil gemilang, saya punya peluang untuk kembali ke tim pabrikan. Tapi untuk itu saya harus berani mengekspos diri. Tak ada ruang untuk keraguan. Bagi saya, kegagalan adalah tidak mencoba. Saya tidak takut gagal, saya takut tidak berusaha. Saya harus mencoba, tegasnya. Kini Marquez sudah berada di posisi yang diimpikannya, tim terbaik, motor terbaik, dan kesempatan emas untuk memburu gelar juara dunia lagi. Jika saya menang, kita berpesta. Kalau tidak, ya sudah, tapi saya akan tetap berjuang.
Marc Marquez rayakan ulang tahun ke-32 dengan hadiah spesial dari Ducati. Di ulang tahunnya yang ke-32, Marc Marquez mendapat kejutan luar biasa dari Ducati. Tim barunya itu menghadiahinya sebuah Ducati Panigale V4S motor super kencang yang bakal jadi senjata latihan sebelum menghadapi tes pramusim. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar hadiah biasa. Motor ini adalah simbol kepercayaan Ducati kepada sang juara dunia 8 kali. Panigale V4S ini hadir dengan sentuhan spesial nomor 93 yang ikonik terpampang gagah di bodinya. Sebuah pernyataan tegas bahwa Marquez kini adalah bagian dari keluarga merah Bolonya. Ducati seakan ingin memastikan bahwa Marquez merasa benar-benar di rumah, siap menghadapi tantangan baru dengan semangat yang membara. Bagi Marquez, motor ini bukan hanya alat latihan, tapi bukti nyata bahwa petualangan barunya bersama Ducati dimulai dengan penuh ambisi dan keyakinan. Tak hanya itu, Marquez juga mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Marco Rigamonti, kepala kru barunya di tim pabrikan Ducati, berkembang dengan luar biasa selama pramusim MotoGP 2025. Juara dunia 8 kali ini kini bekerja sama dengan kepala kru ketiganya dalam beberapa tahun terakhir. Sejak debut di MotoGP pada 2013 hingga akhir 2023, Marquez selalu didampingi Santi Hernandez di Honda. Kemudian saat bergabung dengan Gresini Racing pada 2024, ia berpartner dengan Frankie Charchedi. Kini di bawah bendera pabrikan Ducati, ia bersinergi dengan Marco Rigamonti, sosok yang sebelumnya menangani Enea Bastianini di Ducati, serta pernah bekerja dengan Andrea Iannone, Johann Zarco, hingga Suzuki. Marquez dan Rigamonti telah menjalani 6 hari uji coba intens menjelang musim 2025 untuk saling memahami. Hasilnya, Marquez merasa semakin percaya diri. Setelah tes di Buriram, ia berkata hubungan kami berkembang sangat baik hanya dalam 3 tes. Rigamonti sangat teliti memahami setiap detail yang saya butuhkan di motor dan setiap perubahan yang kami lakukan selalu membawa peningkatan. Marquez juga mengungkapkan kekagumannya terhadap cara kerja Rigamonti yang sistematis dan terorganisir. Menurutnya, ia sangat presisi dalam mengelola apa yang kami miliki dan menentukan apa yang perlu kami coba. Saya sangat senang bisa bekerja dengannya. Dan hasilnya, Marquez menutup tes pramusim di Thailand dengan menjadi yang tercepat. Ia bukan hanya mencatatkan waktu terbaik, tetapi juga sukses mencuri perhatian dengan simulasi balapan yang impresif. Sementara itu, Ducati mengumumkan bahwa mereka akan tetap menggunakan mesin 2024 untuk beberapa tahun ke depan. Keputusan ini diambil karena spesifikasi mesin 2025 belum bekerja sesuai ekspektasi, terutama dalam hal pengereman. Ducati juga akan mengawali musim dengan paket aerodinamika dan sasis 2024, sementara pengujian untuk versi 2025 akan dilanjutkan pada April di Jerez. MotoGP 2025 akan dimulai pada 28 Februari hingga 2 Maret di Grand Prix Thailand. Siap-siap menyaksikan aksi luar biasa dari Marc Marquez dan Ducati. Pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez muncul sebagai salah satu penantang utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025 setelah bergabung dengan tim Ducati Lenovo, skuad paling dominan saat ini. Dengan pengalaman dan tekad baja, sang juara dunia 8 kali ini tidak hanya menganggap dirinya sebagai favorit, tetapi juga telah mengidentifikasi 4 rival tangguh yang siap memberikan perlawanan sengit musim ini. Dalam wawancara di program After the Flag MotoGP saat melakukan uji coba di Buriram, Marquez memilih untuk tidak sesumbar mengenai siapa yang akan keluar sebagai juara.
Namun satu hal yang pasti, ia siap memberikan segalanya untuk meraih mahkota juara. Tentu saja kami akan bertarung untuk itu. Tapi saya sadar bahwa saya punya rekan setim yang sangat kuat, Francesco Bagnaia, ujar Marquez menyebut tandem barunya di Ducati. Ia juga tak ragu memuji kecepatan luar biasa sang adik Alex Marquez yang tampil mengesankan sepanjang pramusim dan bahkan mengamankan posisi kedua dalam tes terakhir.